Mendengar kata wali kelas pada saat pembagian tugas tambahan satu dipanggillah Ilma Nafian sebagai wali kelas 11L. Wah, kaget dong, karena selama hampir mau jalan 9 atau 10 tahun baru pertama kali diamanati sebagai wali kelas. Karena wali kelas itu tidak hanya sebagai tugas tambahan saja, tapi sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah. Kemudian 11L. Awalnya itu takut sih, terus terang aja takut nggak bisa diatur anak-anaknya, takut bapak nggak bisa mengkondisikan kelasnya gimana. Ini yang bapak dengar ya dari guru-guru lain yang sudah banyak pengalaman jadi wali kelas. Takut misalnya ada masalah di kelas, takut anaknya harus dikonfisi, takut anaknya nggak ngerjain tugas kemudian wali kelasnya disalahin dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu bapak mencobalah memberanikan diri menerima tugas tambahan tersebut. Waktu itu ingat sekali pertama kali ke kelas itu hari Kamis ya kalau nggak salah, atau Rabu, waktu selesai MPLS itu ke kelas untuk pertama kalinya dan bertemu langsung dengan teman-teman 11L. Kesan pertama itu hangat. Kenapa hangat? Karena kalau dilihat dari raut muka pertama kali, kayaknya ini kelas tidak terlalu buruk juga. Dan percayalah, ucapan itu adalah doa. Karena benar sekali, selama 1 tahun Bapak mewali kelasin kalian, tidak banyak ada hal-hal yang hal-hal yang dianggap suatu kesalahan yang fatal. Meskipun ada beberapa sih, tapi itu tidak terlalu. Dan justru teman-teman kelas 11L ini bisa untuk mengkondisikannya secara mandiri, alias inisiatifnya bagus. Itu untuk kesan pertama waktu masuk ke kelas. Kemudian lambat laun, ternyata ada berbagai karakter di kelas ini nih. Karena sebagai orang sosiologi ya, Bapak harus memahami dulu sifat-sifat manusia orang-orang yang ada di kelas 11L ini. Ternyata si Rafi karakternya seperti ini nih, Sakira seperti ini, kemudian Laura seperti ini, Ajeng seperti ini, Theo seperti ini, Aryo seperti ini, dan lain sebagainya. Itu beda-beda karakternya. Awal-awal terus terang saja Bapak mengalami kesulitan untuk menyatukan berbagai macam karakter tersebut. Tapi lama tahun, insya Allah ternyata kalian itu dewasa dengan sendirinya. Kalau ada masalah, kalian bisa menyelesaikan masalah sendiri dan terus terang saja. Ini pertama kali jadi wali kelas, tapi justru Bapak banyak kebantu sama kalian sendiri loh. Bukan Bapak yang repot, tapi kalian yang mau direpotkan juga oleh Bapak. Seperti itu kesannya. Kesan yang berikutnya, anak-anak kelas 11L ini gimana ya, dikatakan Bapak sangat kehilangan, ya dikatakan tidak juga, harus melepaskan. Makanya pada saat di penghujung tahun pertemuan, kalau misalnya jadi wali kelas lagi, bakal dapat anak-anak yang kayak gini lagi ya. Dan ternyata tidak loh, serius kangen, sumpah kangen masa-masa bareng kalian. Apalagi kan di kelas itu dikit-dikit hayu ngumpul, itu mungkin yang
tidak Bapak dapatkan di beberapa waktu belakangan ini. Dengan waktu bersama kalian kan dikit-dikit kalau ada masalah bereskannya bareng-bareng, meskipun ya ada yang keras kepala tapi tetap harus bareng-bareng ngumpul di rumah salah satu orang atau misalnya di kelas dengan hal yang sederhana dan lain sebagainya. Itu yang berikutnya. Terus mendengar kata halus terus juga banyaklah hal yang tidak akan Bapak lupakan, terlebih ini sekali lagi kelas yang pertama Bapak awali kelas yang pertama kali Bapak pegang selama ngajar di sini pasti tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Oleh karena itu nitip buat anak-anak kelas 11L lulus terus. Mohon maaf ya Bapak bicarain 11L karena emang ya waktu bersama kalian itu hanya di kelas 11, tahun yang sangat singkat namun bermakna. Untuk anak-anak kelas 11L artinya cahaya, lulus terus. Tetaplah bercahaya dimanapun kalian berada. Kalaupun ada cahaya yang lain redup, Bapak sangat berharap untuk diterangi oleh cahaya yang lain. Jadi harus mengisi satu sama lain. Seperti itu, kalian akan tetap menjadi cahaya sampai kapanpun, dimanapun, dengan siapa. Dan titip juga kalau misalnya kalian sudah menjadi orang yang berguna, yang sukses, jangan lupakan jasa-jasa orang-orang di belakang kalian, orang tua kalian, apalagi guru-guru kalian, teman-teman kalian. Kalian harus ingat pada saat kalian sedang di masa sulit, siapa yang orang yang membantu kalian, dan jangan lupakan hal tersebut. Begitu teman-teman. Jadi mungkin Bapak berharap ini harusnya bukan jadi acara perpisahan sih. Harusnya acara di villa ini harusnya Bapak tidak kurang setuju dengan acara perpisahan, tapi lebih setuju dengan silaturahmi, karena silaturahmi itu bisa berjalan, harusnya dapat berjalan sampai kapanpun. Misalnya nanti kalian sudah punya keluarga, sudah bisa kota, bisa kabupaten dan sebagainya, tapi kalian Bapak harapkan bisa berkumpul lagi, meskipun itu hanya untuk sekedar nostalgia ataupun ngobrol dan sebagainya. Oke, sukses selalu buat terus. Salam hangat dari Bapak kalian semua. Terima kasih sekali lagi ya. Ini dipakai sih videonya, sumpah kalau misalnya diungkapkan secara langsung bahaya, ini bisa kayaknya nggak kuat ya, harus sedih berkepanjangan. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan yang berikutnya. Terima kasih atas hal-hal baik yang pernah kalian berikan kepada Bapak. Mohon maaf kalau misalnya selama 1 tahun kemarin Bapak menjadi wali kelas, atau pada saat Bapak sudah tidak menjadi wali kelas ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Terima kasih sekali lagi. Love you terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.